Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pimpinan Danantara mengevaluasi seluruh direksi BUMN. Menurut Presiden, direksi BUMN yang malas-malasan dan tidak berprestasi harus segera diganti. Perintah Presiden Prabowo muncul saat memberikan arahan di acara Town Hall Danantara di daerah Senayan, Jakarta. Arahan berlangsung tertutup dan tidak bisa diliput media karena Presiden mengaku banyak menegur direksi BUMN yang hadir. Selain memerintahkan mencopot direksi BUMN yang malas-malasan, Presiden meminta penggantinya ditunjuk secara profesional, bukan karena satu kelompok atau partai. Ya, jadi tadi saya menyampaikan bahwa Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia, harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita. Kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita, ternyata kita kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US dollar. Dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita. Itu pendekatan saya seperti itu. Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik. Tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan. Kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini. Pemirsa, TNI Angkatan Laut menunggak pembayaran BBM senilai triliunan rupiah. Namun Kepala Staf Angkatan Laut meminta agar dilakukan pemutihan atas tunggakan tersebut agar tidak mengganggu operasional TNI Angkatan Laut. Tunggak pembayaran BBM hingga triliunan rupiah. Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali meminta agar dilakukan pemutihan tunggakan yang mencapai triliunan rupiah tersebut karena mengganggu operasional TNI Angkatan Laut. Hal itu disampaikan Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR. Ia mengaku bahwa saat ini TNI Angkatan Laut masih memiliki tunggakan sebesar 2,25 triliun rupiah dari konsumsi BBM ke Pertamina dan saat ini sudah harus membayar lagi tagihan sebesar 3,2 triliun rupiah. Mengganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan gitu untuk masalah bahan bakar. Jadi diputihkan lah ya kalau diputihkan. Ali juga mengatakan agar kebijakan bahan bakar
dapat diatur oleh Kementerian Pertahanan dan terpusat di Kemhan. Saat ini TNI Angkatan Laut sendiri memiliki anggaran mencapai 18,3 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim Liputan iNews. Sementara itu, tumpukan sampah kembali menutupi sebagian jalan Warakas Raya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sampah diduga dibuang warga di pinggir jalan karena kurangnya tempat pembuangan sampah yang memadai. Tumpukan sampah menutupi separuh jalan Warakas Raya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sampah yang menggunung ini didominasi sampah rumah tangga yang sengaja dibuang warga. Warga mengaku terpaksa membuang sampah di pinggir jalan karena kurangnya tempat pembuangan sampah yang memadai. Sampah-sampah ini mengganggu pengguna jalan dan berbahaya bagi kesehatan warga. Ya mengganggu sih, mengganggu aktivitas orang lalu lalang lewat jalan, karena penyempitan jalan juga kan. Petugas kebersihan setempat mengaku biasanya tumpukan sampah sudah terangkut sejak dini hari. Namun pada Senin kemarin, alat pengeruk dan truk pengangkut sampah terlambat tiba di lokasi. Ya gimana ya, masih habis. Kita di sini satu-satunya titik lokasi Warakas yang ada, karena lokasi yang lain tidak ada. Cuman kita jam buangnya sudah berkoordinasi dengan kelurahan, jadi setiap jam 5 kita ambil, selesai minimal jam 8, jam 9. Dalam satu hari, petugas bisa mengangkut 7 meter kubik sampah atau sekitar 1 truk sampah ukuran besar. Petugas berharap masyarakat lebih sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan dan memilah serta mengelola sampah di rumah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sisa air banjirop dengan tinggi mencapai 15 cm masih menggenangi kawasan depan Baywalk, Jakarta Utara. Banjir imbas pasang air laut sejak Selasa dini hari. Pagi tadi, air masih menggenangi kawasan Baywalk, Pulut Karangayu, Jakarta Utara dengan ketinggian mencapai 15 cm. Terpantau, banjir terjadi sejak Selasa dini hari, diduga akibat imbas pasang air laut. Akibat air sisa banjir, ruas jalan terutama di depan Baywalk, Jakarta Utara masih tergenang. Sehingga sejumlah kendaraan harus berhati-hati saat melintas. Bahkan tak sedikit pengendara motor memilih untuk putar balik. Sebelumnya, Selasa dini hari tadi, banjir imbas air laut pasang dengan ketinggian mencapai 50 cm merendam kawasan Jalan Pulut Karangayu Barat, Penjaringan, Jakarta Utara. Banjir juga memasuki sejumlah tempat usaha dan rumah warga. Banjir rob sering terjadi di kawasan ini lantaran berdekatan dengan laut. Namun demikian, banjir kali ini kembali terjadi sejak Desember 2024 lalu. Di jam 8. Ini apa sih Bang, air apa itu? Air banjir rob. Memang sering Bang banjirop sini? Kalau sering bisa dibilang ya paling 3 bulan sekali, tapi biasanya cuma sebatang kaki kalau di depan. Oh, ini saat ini tingginya berapa Bang? Ini sepaha. Terus lebih tinggi kemarin Desember sih. Desember sepinggang. Kalau sekarang masih lumayan lah, lumayan parah. Tapi ada kemungkinan naik nih Bang? Nanti surut udah mulai surut sih. Kalau naiknya kita nggak tahu besok kayak gimana lagi. Warga berharap banjirop yang sering melanda kawasan mereka dapat segera teratasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Federasi Industri Korea Selatan. Pertemuan membahas perluasan kerjasama antara kedua negara. Pertemuan dengan organisasi ekonomi terbesar di Korea Selatan digelar di Istana Merdeka. Presiden Prabowo menyambut langsung para delegasi di ruang Jepara Istana Merdeka. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Tak ketinggalan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Ruslani ikut hadir dalam pertemuan. Pertemuan digelar untuk memperkuat hubungan ekonomi dan memperluas peluang kerjasama investasi antara Indonesia dan Korea Selatan di berbagai bidang. Sementara dalam menyikapi kondisi ekonomi global, Presiden Prabowo Subianto memastikan pintu negosiasi dengan negara lain terus terbuka. Namun Prabowo tekankan Indonesia tidak akan mengemis kepada negara lain. Kita dihantam tarif berapapun, kita akan berunding, akan negosiasi. Kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive. Kita akan tambah kuat. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis, kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani, bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani.